Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja ya. Mbak Eka, ini mikrofonnya saya nyalakan, nanti kalau Mbak Eka mau menjawab silahkan, atau mau bicara langsung bisa. Jadi nggak perlu ngetik ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali, walaupun hanya di online ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang bab tayamum. Jadi di semester 1 itu tentang wudhu dan tayamum, ada 2 bab. uh, Nanti kalau misalkan belum selesai, kita bisa lanjutkan pertemuan berikutnya, seperti itu ya. Terus selanjutnya, jadi ini teman-teman yang belum hafal, belum tahu nama saya, itu bisa dilihat ya nama saya. Oke, kita lanjutkan saja. Iya Mbak, nggak apa-apa, saya juga kesalahan teknis tadi. Jadi teman-teman semua, saya senang sekali bisa masuk semua ya. Akhirnya kita mulai. Jadi tayamum, apa sih yang dimaksud dengan tayamum itu, gitu kan ya. Jadi tayamum itu secara bahasa, pengertian tayamum yang pertama yaitu, nah, cara ini kita pelajari dulu pengertian tayamum. Secara bahasa dapat diartikan sebagai al-qasdu, yang berarti maksud. Kemudian istilah syariat, secara istilah itu sebuah peribadatan atau sebuah ibadah kepada Allah berupa mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan sa'id yang bersih. Nah, sa'id itu apa? Ini keterangannya, sa'id adalah seluruh permukaan bumi yang dapat digunakan untuk bertayamum, baik terdapat tanah di atasnya ataupun tidak. Nah, nanti akan kita pelajari di selanjutnya. Selanjutnya tayamum. Jadi dari itu tadi kan, tayamum berdasarkan bahasa artinya ini, istilah ini. Nah, kemudian dari 2 itu disimpulkan bahwa tayamum adalah tindakan mensucikan diri tanpa menggunakan air dalam Islam, yaitu dengan menggunakan pasir atau debu sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib. Nah, itu kalau misal ya, kan wudhu, kalau kita sholat kan harus wudhu dulu. Tapi seandainya kita emang ketika mau sholat tidak ada air, kita diperbolehkan untuk bertayamum, seperti itu. Ini namanya keringanan ya. Nah, kita lanjutkan. Kemudian ada dalil atau dalil disyariatkannya tayamum. Ini dalil tentang perintah bertayamum atau pengertian tayamum itu sendiri. Nah, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air atau kakus, atau menyentuh perempuan lalu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Ini adalah dalil tentang tayamum, disyariatkannya tayamum. Nanti bagaimana melakukan tayamum itu kita pelajari selanjutnya. Nah, yang ketiga itu poin C, yaitu media yang dapat digunakan untuk tayamum. Medianya apa? Nah, ini ada hadisnya. Ju'ilatil ardu kullaha li walamit masjidan wa tahuron. Dijadikan permukaan bumi seluruhnya bagiku dan umatku sebagai tempat untuk sujud dan sesuatu yang digunakan untuk bersuci. Hadis muttafaq alaih. Kemudian media yang digunakan untuk bertayamum adalah seluruh permukaan bumi yang bersih, baik itu berupa pasir, bebatuan, tanah yang berair, lembab ataupun kering.
Jadi intinya semua yang ada di permukaan bumi itu boleh digunakan untuk bertayamum seperti itu. Nah, misalnya apa? Di bawahnya itu ada keterangannya, misalnya ada tanah, kerikil, batu-batuan seperti batu koral, batu marmer, batu tahu sebelum dimasak, batu gamping sebelum dimasak. Tanah yang sudah dimasak seperti batu bata, kendi dari tanah liat. Nah, seperti itu. Jadi intinya semuanya itu bisa digunakan untuk bertayamum. Oke. Selanjutnya yang D. Keadaan yang membolehkan bertayamum. Jadi tayamum itu tidak semata-mata boleh dikerjakan ya, tapi ada syarat-syarat khusus. Kenapa diperbolehkan tayamum seperti itu? Nah, tayamum itu diperbolehkan apabila, nah ini, yang pertama, jika tidak ada air, baik dalam keadaan safar atau dalam perjalanan ataupun tidak. Nah, dalam keadaan safar itu atau dalam perjalanan ataupun tidak, itu misalkan tidak ada air, diperbolehkan bertayamum. Kemudian terdapat air dalam jumlah terbatas, sementara ada kebutuhan lain yang juga memerlukan air tersebut seperti untuk minum dan memasak. Nah, seandainya lagi kekeringan gitu ya, musim kemarau yang sangat amat intinya memang sangat-sangat kering dan itu terbatas airnya, maka diperbolehkan bertayamum seperti itu. Kemudian adanya kekhawatiran jika bersuci dengan air akan membahayakan badan atau semakin lama sembuh dari sakit. Nah, ini jika keadaannya sakit parah yang tidak diperbolehkan menggunakan air seperti itu. Kemudian ketidakmampuan menggunakan air untuk berwudu dikarenakan sakit dan tidak mampu bergerak untuk mengambil air wudu seperti itu. Dan tidak adanya orang yang mampu membantu untuk berwudu bersamaan dengan kekhawatiran habisnya waktu sholat. Kemudian khawatir kedinginan jika bersuci dengan air dan tidak adanya yang dapat menghangatkan air tersebut. Nah, misal musim dingin, musim yang sangat dingin, mungkin salju gitu ya. Kalau sini kan mungkin nggak sampai salju, dan kebanyakan di sini sudah canggih, udah ada penghangatnya, jadi ya kita tetap wudhu lah ya. Kalau misalkan memang benar-benar tidak ada penghangat, itu baru diperbolehkan bertayamum atau menjaga wudhu dulu ya, untuk tidak batal. Setelah itu baru diperbolehkan, benar-benar diperbolehkan untuk bertayamum seperti itu. Oke, paham soal di sini? Nah, selanjutnya kita pelajari ke syarat sah tayamum. Syarat sahnya apa? Tayamum itu akan sah apabila, ini ada syaratnya. Yang pertama, anggota tayamum harus suci, yakni dahi dan kedua tangan. Maksudnya suci itu bagaimana? Tidak ada hadas atau najis sebelumnya yang tidak perlu dicuci dengan air loh ya. Misal kedua tangannya itu habis membersihkan kotoran binatang misalnya itu, kemudian itu harus dicuci. Nah, kalau misalkan bertayamum itu harus dibersihkan dulu baru bisa bertayamum seperti itu. Yang kedua, usaplah dahi dan kedua punggung tangan dari atas ke bawah. Itu mengusap, tata caranya nanti ya. Nah, jadi ada tata caranya, itu juga mempengaruhi sah atau tidaknya bertayamum seperti itu. Yang ketiga, sesuatu yang dipakai untuk bertayamum harus suci dan mubah. Tadi yang sesuatu yang dipakai tayamum tadi yang dijelaskan tadi, semua yang ada di permukaan bumi ini yang bisa digunakan untuk tayamum itu apa aja tadi, contohnya ada misalnya tadi ya. Terus kemudian yang keempat,
itu menjaga tertib. Jadi cara mengerjakan tayamum itu harus tertib dari mulai yang pertama, kedua, ketiga, tidak boleh lompat-lompat. Nah, itu syarat sah tayamum. Seperti wudhu juga, seandainya wudhu kita juga tidak boleh lompat-lompat. Masa habis berkumur-kumur langsung tangan, kemudian balik lagi muka, kemudian kaki, itu tidak boleh. Harus tertib seperti itu. Kemudian yang kelima itu menjaga mualat. Nah, sebentar, mualat itu apa ya? Nanti saya jelaskan, sebenarnya ada di berikutnya nanti. Yang keenam, ketika mengusap tidak ada penghalang antara tangan dan dahi. Begitu juga antara telapak tangan dengan punggung tangan. Jadi apabila berwudu itu mengusapnya, misal baju itu juga harus disisingkan. Baju panjang misalnya itu harus dinaikkan dulu, baru dielap, diusap. Seperti wudhu. Wudhu kan juga sama kan, apabila kita harus membasuh tangan sampai siku, ya harus sampai siku, seperti itu. Ini adalah syarat syah tayamum. Hampir sama dengan berwudhu, namun lebih mudah dan lebih simpel daripada lebih simpel daripada berwudhu, seperti itu. Sampai di sini paham ya? Nah, kemudian yang ini, yang poin F, itu ada tata cara bertayamum. Ini ada hadisnya. Hadisnya panjang ya, saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin. Waduh, waktunya kurang 5 menit lagi. Oke, habis ini selesai. Langsung saja kita baca artinya ya, karena waktu kita terbatas. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusku untuk suatu keperluan. Kemudian aku mengalami junub dan tidak menemukan air. Kemudian maka aku berguling-guling di tanah sebagaimana layaknya hewan yang berguling-guling di tanah. Kemudian aku ceritakan hal tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas beliau mengatakan, sesungguhnya cukuplah engkau melakukan seperti ini. Kemudian beliau memukulkan telapak tangannya ke permukaan tanah sekali, lalu meniupnya. Kemudian beliau mengusapkan ke punggung telapak tangan kanannya dan telapak kirinya dan mengusap punggung telapak tangan kirinya dengan tangan kanannya, lalu beliau mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Nah, ini lebih jelasnya nanti ada di sini, ada di tata caranya. Langsung aja ya, ini hadisnya itu namun ini langsung saja. Tata cara bertayamum itu bagaimana? Ini ada niatnya. Yang pertama pasti niat ya, itu niatnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamumi listibahati sholati mafruḍah lillahi ta'ala. Artinya saya niat bertayamum agar dapat diperbolehkan melaksanakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, meletakkan kedua telapak tangan secara bersamaan pada sesuatu yang sah untuk dipakai tayamum. Nah, tadi meletakkan di atas debu. Kemudian yang ketiga, mengusapkan kedua telapak tangan dari seluruh dahi. Jadi yang pertama itu dahi dan kedua sisinya muka kita ya, mulai dari tempat tumbuhnya rambut pertama. Kemudian yang keempat, kembali lagi sampai ke permukaan alis dan ke ujung bagian atas hidungnya. Kemudian yang kelima, mengusapkan telapak tangan kiri ke seluruh punggung tangan kanan. Yang keenam, mengusapkan telapak kanan dengan ke seluruh punggung telapak kiri. Setelah selesai, diakhiri dengan doa setelah berwudu. Tayamum sebagai ganti wudu atau mandi. Jadi ada doanya setelah itu. Setelah bertayamum itu ada doa seperti wudu itu. Nah, selanjutnya, nah ini tata caranya. Nanti ini saya kirim aja ya, teman-teman. Jadi yang pertama, telapak tangan diletakkan ke debu, kemudian tepukkan kembali di atas debu, kemudian mengusap muka dengan debu, kemudian kemudian menempelkan lagi ke tanah, setelah itu mengusapkan tangan. Oke. Kemudian hal-hal yang membatalkan tayamum adalah semua yang membatalkan wudu itu sama
semua membatalkan wudhu itu membatalkan tayamum. Jadi yang membatalkan wudhu itu sama dengan membatalkan tayamum. Yang kedua itu menemukan air. Jika udah mau bertayamum tapi menemukan air itu maka batal, harus berwudhu. Harus berwudhu. Kemudian mampu menggunakan air jika sebab tayamumnya karena tidak bisa menggunakan air itu jika yaitu tadi itu diwajibkan untuk berwudhu gitu ya. Nah, yang ke selanjutnya hikmah bertayamum untuk mensucikan diri. Jadi hikmahnya bertayamum itu apa? Apa sih fungsinya tayamum seperti itu? Itu yang pertama untuk mensucikan diri kita dan agar kita bersyukur dengan syariat ini. Nah, ini Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak mensucikanmu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Al-Maidah ayat 6. Nah, saya rasa ini udah cukup waktunya. Saya rasa itu semua udah cukup. Nanti jika teman-teman ada pertanyaan dari materi kita ini, nanti kita diskusikan di grup ya. Nanti Mbak Eka tolong saya di-add di grupnya Islamic Studies. Karena saya belum tahu teman-teman angkatan 4 itu berapa siswa. Uh, dan saya belum kenal, saya ingin kenal semuanya. Yang angkatan 1, 2, 3 mereka udah kenal semua, tapi yang 4 ini saya belum begitu kenal. Saya dibantu ya Mbak Eka ya sebagai ketuanya ya. Oke, mohon maaf sekali karena waktu kita sudah hampir habis, maka saya tutup dengan ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beneran aku.